Jemaat terkasih Tuhan, selamat pagi, Shalom. Senang bisa berjumpa lagi dalam Waktu Teduh Bersama edisi Sabtu 22 Januari 2022. Bacaan kita Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu menolong kami memasuki hari baru ini. Begitu banyak berkat-Mu dan cinta kasih-Mu bagi kami. Terpujilah Tuhan. Dan pada pagi ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami. Bahkan Engkau Allah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan kami sungguh-sungguh bertumbuh dan menikmati firman-Mu kami lakukan dengan baik. Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem dan pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Tema kita hari ini, semakin besar, semakin berhikmat. Sakapopuana, samukun mukunana ponoi kakinan. Keberhasilan atau kesuksesan seseorang tidaklah lepas dari pengajaran dan pendampingan yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua adalah sosok yang utama dan pertama yang akan menanamkan ajaran-ajaran mengenai prinsip-prinsip kehidupan kepada anak-anak mereka. Terlepas dari identitasnya sebagai anak Allah, jelas bahwa Yesus dibesarkan dan diasuh oleh Yusuf dan Maria. Dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus bersama dengan orang-orang lainnya menghadiri kegiatan perayaan Paskah di Yerusalem. Yesus yang disangka hilang dari kerumunan orang banyak, ternyata akhirnya ditemukan berada di bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus dalam bait Allah tak lain adalah melakukan pengajaran kepada para alim ulama. Di usianya yang ke-12 tahun, kecerdasan Yesus membuat para alim ulama menjadi takjub. Ketika kedua orang tuanya mencari dan mendapatkannya, orang tuanya bertanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Orang tua Yesus cemas. Sebagai anak Yesus,
pulang dengan orang tuanya, dan Yesus sebagai anak dapat memberi jawab akan hal itu. Ia pun taat untuk kembali pulang dengan orang tuanya, dan Yesus tetap berada dalam asuhan Maria dan Yusuf. Dalam asuhan orang tuanya, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Tidak hanya itu tetapi makin dikasihi Allah dan manusia. Semakin besar, semakin berhikmat adalah hal yang dikehendaki Bapa dalam kehidupan kita selaku anak-anaknya. Melalui firman-Nya, kita disuruh dan dididik untuk tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Ketaatan hanya oleh Bapa, tetapi juga manusia. Karena itu hiduplah untuk semakin bertambah-tambah hikmat Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman-Mu makin menambah hikmat bagi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang Kau buat bagi kami, dan peliharakan anak-anak dari jemaat-Mu yang dalam pertumbuhan mencari pekerjaan, dalam bangku sekolah, berkati tetap sehat. Mendoakan jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang dalam masa tua kuatkan tetap sehat. Berulang tahun menikmati berkat Tuhan, sempurnakan syukur mereka. Kami mendoakan pemerintah kami, bangsa dan negara ini, berkati menegakkan kebenaran dan keadilan. Masyarakat dalam kondisi tentram, menikmati kehidupan yang daripada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.